Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah, kita bacakan sekarang setelah kemarin Ibnu Umar, sekarang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah cendekiawan muslim yang dianggap paling tahu batasan mana yang halal dan mana yang haram, yang paling punya komitmen dengan itu. Tatkala Rasulullah SAW membaiat orang-orang Ansor pada perjanjian Aqabah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu terdapat anak muda dengan wajah yang berseri, pandangan yang menarik dan tampak memikat perhatian dengan sikap dan ketenangannya. Dan jika berbicara maka orang yang melihatnya akan terpesona karenanya. Itulah dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kalau begitu maka ia adalah seorang tokoh dari kalangan Ansor yang ikut pada perjanjian Aqabah kedua, sehingga termasuk bagian dari as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama masuk Islam. Dan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dengan keimanan serta keyakinan seperti demikian mustahil tidak akan turut bersama Rasulullah dalam setiap perjuangannya. Dan begitu pula Mu'adz bin Jabal. Kelebihan yang menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah fikih dan keahliannya dalam soal hukum. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkan berhak menerima pujian dari Rasulullah, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Itu penghormatan Rasulullah. Umatku yang paling tahu akan hal yang halal dan hal yang haram ialah Mu'adz bin Jabal. Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'adz hampir sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah hendak mengirimnya ke Yaman, lebih dulu ditanyai, "Apa yang menjadi pedomanmu?" "Bima taqdi ya Mu'adz?" Fa'ajabahu qailan, maka Mu'adz menjawab, "Bi kitabillah." "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu wahai Mu'adz?" "Kitabullah," kata Mu'adz. Qala Rasulullah, "Fa illam tajid fi kitabillah," qala Mu'adz, "aqdi bi sunnati rasulih." "Maka bagaimana jika kemudian tidak ditemukan di dalam kitabullah wahai Mu'adz?" "Saya putuskan dengan sunnah Rasul," kata Mu'adz. Qala Rasul, "Fa illam tajid fi sunnati rasulihi," qala Mu'adz, "ajtahidu ra'yi." "Saya pergunakan fikiranku untuk berijtihad." La alu fatahallala. Maka jika tidak ditemukan, itulah yang dilakukan oleh Mu'adz, fatahallala wajhur Rasulullah qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lima yurda Rasulullah. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah, sabdanya, "Segala puji bagi Allah
dan telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah. Maka kecintaan Mu'adz terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah dan tidak menjadi penghalang bagi akalnya untuk terus berpikir, mengikuti buah pikirannya untuk berijtihad, dan inilah yang menjadi panduan akhirnya, kalimat panduan para ulama kita untuk senantiasa berada dalam rel kitabullah Rasulullah, maka kemudian baru menggunakan akalnya. Dan mungkin kemampuan untuk berijtihad dan keberanian menggunakan atak dan kecerdasan inilah yang menyebabkan Mu'adz berhasil mencapai kejayaan dalam ilmu fikih, mengatasi teman dan saudara-saudaranya hingga dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Dan dalam sejarah dilukiskan dirinya bagaimana adanya, yakni sebagai otak yang cermat dan jadi penyuluh serta dapat memutuskan persoalan dengan sebaik-baiknya. Di bawah ini akan kita muatkan, akan kita ceritakan tentang Aidullah bin Abdillah, yakni ketika suatu hari di awal pemerintahan Khalifah Umar, ia masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Katanya, maka duduklah saya pada suatu majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Pada halaqah itu ada seorang anak muda yang amat tampan. Hitam manis warna kulitnya, bersih manis tutur katanya, dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka tanyakan kepada anak muda itu, yang segera memberikan fatwanya, dan ia tak hendak berbicara kecuali ketika diminta. Dan tatkala majelis itu berakhir, maka saya dekati anak muda itu dan saya tanyakan, siapa namanya? Ujarnya, saya adalah Mu'adz bin Jabal. Dalam pada itu Abu Muslim Al-Khawlani bercerita pula, saya masuk ke Masjid Hams. Kiranya saya dapat segolongan orang tua sedang duduk dan di tengah-tengah mereka ada seorang anak muda yang begitu tampan. Anak muda itu diam tak bersuara. Tetapi bila orang-orang merasa ragu tentang suatu masalah, mereka berpaling dan bertanya kepadanya. Kepada teman karibku saya bertanya, siapakah orang ini? Itulah Mu'adz bin Jabal, ujarnya. Dalam diriku timbullah perasaan suka dan sayang kepadanya. Sohar bin Hausaf tidak ketinggalan memberikan ulasan tentang Mu'adz. Bila para sahabat bercerita sedang di antara mereka hadir Mu'adz bin Jabal, tentulah mereka akan sama meminta pendapatnya karena kewibawaannya. Dan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya, bahkan dalam salah satu peristiwa di mana ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum, Umar pernah berkata, kalaulah tidak karena Mu'adz bin Jabal, akan celakalah Umar. Dan ternyata Mu'adz memiliki otak yang terlatih baik, logika yang menawan, serta memuaskan lawan, yang mengalir dengan tenang dan cermat. Dan di mana saja kita jumpai namanya di celah-celah riwayat dan sejarah, kita dapati ia sebagai yang selalu menjadi pusat lingkaran di mana ia duduk, selalulah dilingkari oleh banyak manusia. Ia memang seorang pendiam, tak hendak bicara kecuali ketika diminta hadirin. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka mengembalikan urusannya kepada Mu'adz untuk memutuskan.
Maka jika ia telah buka suara, adalah ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara yang mencerah. Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini serta penghormatan kaum muslimin kepadanya, baik selagi Rasulullah hidup atau beliau setelah wafat, dicapai Mu'adz sewaktu ia masih muda. Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar ketika usianya baru 33 tahun. Mu'adz adalah seorang yang murah tangan, lapang hati, tinggi budi. Tidak satu pun yang diminta kepadanya kecuali ia akan memberikannya secara berlimpah dengan hati yang ikhlas. Sungguh Mu'adz adalah seorang pemurah yang telah menghabiskan semua hartanya. Ketika Rasulullah wafat, Mu'adz masih berada di Yaman. Yakni ketika ia dikirim Nabi ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-beluk agama. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'adz kembali ke Yaman. Umar tahu bahwa Mu'adz telah menjadi seorang yang kaya raya, maka diusulkan Umar kepada khalifah agar kekayaannya itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'adz dan mengemukakan masalah tersebut. Mu'adz adalah seorang yang bersih tangan dan suci hati. Dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaannya itu diperoleh secara halal, tidak diperoleh dengan cara dosa, bahkan juga tidak hendak menerima barang yang syubhat. Oleh sebab itu usul Umar ditolaknya, dan alasan yang dikemukakannya dipatahkannya dengan alasan pula Umar berpaling dan meninggalkannya. Pagi-pagi keesokan harinya Mu'adz segera pergi ke rumah Umar. Demi sampai di sana, Umar dirangkul dan dipeluknya, sementara air mata mengalir mendahului perkataannya. Seraya berkata, "Tadi malam saya bermimpi masuk kolam yang penuh dengan air, hingga saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang, hai Umar, dan menyelamatkan saya." Kemudian bersama-sama mereka datang kepada Abu Bakar, dan Mu'adz meminta khalifah untuk mengambil 1/2 hartanya. "Tidak satu pun yang akan saya ambil darimu," ujar Abu Bakar. "Sekarang harta itu telah halal jadi harta yang baik," kata Umar, menghadapkan pembicaraannya kepada Mu'adz. Andai diketahui bahwa Mu'adz memperoleh harta itu dari jalan yang tidak sah, maka tidak satu dirham pun Abu Bakar yang soleh itu akan menyisihkan baginya. Namun Umar tidak pula berbuat salah dengan melemparkan tuduhan atau menaruh dugaan yang bukan-bukan terhadap Mu'adz. Hanya saja masa itu adalah masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Di antara mereka ada yang berjalan secara santai tak ubah bagai burung yang terbang berputar-putar. Ada yang berlari cepat dan ada pula yang berlari lambat. Namun semua benda harta kafilah yang sama menuju kepada kebaikan. Mu'adz akhirnya pindah ke Syria, di mana ia tinggal bersama penduduk dan orang yang berkunjung ke sana sebagai guru dan ahli hukum. Dan tatkala Abu Ubaidah, amir atau gubernur militer di sana, serta sahabat karib Mu'adz meninggal dunia, ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Syria. Tetapi hanya beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu, ia dipanggil Allah untuk menghadapnya dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri kepadanya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sekiranya saya mengangkat Mu'adz sebagai pengganti, lalu ditanya oleh Allah kenapa saya mengangkatnya, maka akan saya jawab, saya dengar nabimu bersabda, bila ulama menghadap Allah Azza wa Jalla, pastilah Mu'adz akan berada di antara mereka." Mengangkat sebagai pengganti yang dimaksud Umar di sini adalah penggantinya sebagai khalifah bagi seluruh kaum muslimin,
bukan kepala suatu negeri atau wilayah. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Umar pernah ditanya orang, bagaimana jika Anda tetapkan pengganti Anda? Artinya Anda pilih sendiri orang yang akan menjadi khalifah itu. Lalu kami baiat dan menyetujuinya. Maka ujar Umar, seandainya Mu'adz bin Jabal masih hidup, tentu saya angkat ia sebagai khalifah. Dan kemudian bila saya menghadap Allah Azza wa Jalla dan ditanya tentang pengangkatannya, siapa yang kamu angkat menjadi pemimpin bagi umat manusia? Maka saya akan menjawab, saya angkat Mu'adz bin Jabal karena telah mendengar Nabi Rasulullah SAW bersabda, Mu'adz bin Jabalin imamul ulama yaumal qiyamah. Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama di hari kiamat. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah saya sungguh sayang kepadamu. Maka jangan lupa setiap habis sholat mengucapkan, ya Allah, bantulah daku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadah dengan ikhlas kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah daku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadah dengan baik, dengan ikhlas kepadamu. Itulah yang diajarkan Rasulullah, agar jangan lupa setiap habis sholat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah SAW selalu mendesak manusia untuk memahami makna yang agung ini. Yang dimaksudnya ialah bahwa tiada daya maupun upaya, ya Allah bantulah daku, Allahumma a'inni. Dan tiada bantuan maupun pertolongan kecuali dengan pertolongan dan daya dari Allah yang maha tinggi dan maha besar. La haula wa la quwata illa billah. Mu'adz mengerti dan memahami ajaran tersebut dan telah menerapkan secara tepat. Pada suatu pagi Rasulullah mendengar Mu'adz, maka tanyanya, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Mu'adz? Kaifa asbahta ya Mu'adz? Mu'adz menjawab, di pagi hari ini aku benar-benar telah beriman ya Rasulullah. Asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah. Setiap kebenaran ada hakikatnya, ujar Nabi. Qala Nabi, inna likulli haqqin haqiqah, fama haqiqatu imanik. Qala Mu'adz, ma asbahtu sabahan qattu illa dhanantu anni la udbika wa la khatautu khutbata illa dhanantu anni la udbi'uha ghairaha wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jasiyatin tud'a ila kitabiha wa ka'anni ara ahlal jannah fil jannati yatana'amuna wa ahlan nar fin nari yu'adzabun. Faqala lahu Rasul, arafta falzam. Mu'adz menjelaskan, setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Dan setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai waktu di pagi hari. Dan tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada diiringi lagi dengan langkah yang lainnya. Dan seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut dipanggil melihat buku catatannya. Dan seolah-olah kusaksikan penduduk surga menikmati kesaksian surga, kesenangan surga, sedang penduduk neraka menerima siksa dalam neraka. Maka sabda Rasulullah SAW, memang kamu mengetahuinya, maka pegang teguhlah, jangan dilepaskan. Benar dan tidak salah, Mu'adz telah menyerahkan seluruh jiwa raganya, nasibnya kepada Allah, hingga tidak suatu pun yang tampak olehnya, hanyalah Dia. Tepat sekali gambaran yang diberikan Ibnu Mas'ud tentang kepribadiannya. Katanya, Mu'adz adalah seorang hamba yang tunduk kepada Allah dan
serupa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mu'adz menyeru manusia untuk mencapai ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserunya umat manusia untuk mencari ilmu yang benar dan bermanfaat. Lalu ia sampaikan, waspadalah akan tergelincirnya orang yang berilmu, dan kenalilah kebenaran itu dengan kebenaran pula, karena kebenaran itu mempunyai cahaya. Menurut Mu'adz, ibadat itu hendaklah dilakukan dengan cermat dan jangan berlebihan. Pada suatu hari, seorang muslim meminta kepadanya agar diberikan pelajaran. Apakah Anda sedia mematuhinya bila saya ajarkan? Tanya Mu'adz. Sungguh, saya amat berharap akan mentaati Anda, katanya. Maka Mu'adz menyampaikan kepadanya, saum dan berbukalah. Lakukanlah sholat dan tidurlah. Berusahalah mencari nafkah dan janganlah berbuat dosa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, serta jauhilah doa dari orang yang teraniaya. Menurut Mu'adz, ilmu itu ialah mengenal dan beramal. Katanya, pelajarilah segala ilmu yang kalian sukai. Tetapi Allah tidak akan memberi kalian manfaat dengan ilmu itu sebelum kalian mengamalkan terlebih dahulu. Bagi iman dan zikir kepada Allah, ialah selalu siap siaga demi kebesarannya dan pengawasannya yang tak terputus-putus terhadap kegiatan jiwa. Berkata Al-Aswad bin Hilal, kami berjalan bersama Mu'adz, maka katanya kepada kami, marilah kita duduk sebentar meresapi iman. Mungkin sikap dan pendirian itu terdorong oleh sikap jiwa dan pikiran yang tiada mau diam dan bergejolak sesuai dengan pendiriannya yang pernah ia kemukakan kepada Rasulullah, bahwa tiada satu langkah pun yang dilangkahkannya kecuali timbul sangkaan bahwa ia tidak akan mengikutinya lagi dengan langkah berikutnya. Hal itulah karena tenggelamnya dalam teringat-ingat Allah dan kesibukannya dalam menganalisa dan mengoreksi diri, sehingga Mu'adz termasuk yang sangat berhati-hati. Tibalah ajal Mu'adz dipanggil oleh Allah. Muncullah dari bawah kesadarnya hakikat segala yang bernyawa ini. Seandainya ia dapat berbicara, akan mengalirlah lisan-lisannya kata-kata yang dapat menyimpulkan urusan kehidupan manusia. Banyak kata-kata hikmah yang bisa dikutip dari Mu'adz bin Jabal, karena ia adalah seorang yang patuh kepada kitabullah, patuh kepada sunnah Rasulullah, tetapi ia juga rajin untuk berijtihad, mengembangkan pikiran-pikiran yang cerdas dan menyelamatkan banyak pikiran-pikiran yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Selamat datang wahai Mahmud, kekasih tiba di saat diperlukan. Di usia 33 tahun, Mu'adz bin Jabal dipanggil oleh Allah. Dan nyawa Mu'adz pun menghadap Allah. Kita semua kemuliaan Allah dan kepadanya kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia yang muda tetapi bermanfaat bagi dunia dan bagi kita selamanya saat ini maupun yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan banyak hal, banyak tokoh-tokoh yang begitu luar biasa. Selamat berpuasa, tetap semangat dan semoga barokah, berikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.